Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijelaskan tentang proyek matematika yang bertemakan di permintaan dan penawaran. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan saya dari Arianto dengan 423 kelas 42A 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryansah dengan NIM 64230046 dari kelas 642A25. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, latar belakang. Pada zaman modern seperti sekarang ini kebanyakan orang menganggap bahwa ilmu ekonomi atau ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri hukum permintaan dan penawaran. Tentu saja anggap ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi sebagai ilmu sangat sederhana. Tapi menurut hukum yang dikenal dengan hukum penawaran dan permintaan memang merupakan bagian yang penting dalam pemahaman kita mengenai pasar. Apabila kita membicarakan pasar, tidak dari perdagangan. Perdagangan yang paling sering terjadi adalah perdagangan di pasar. Fungsi pertama, memahami konsep dasar, uraikan dan menjelaskan konsep dasar dari penawaran, termasuk definisi dan sifat-sifatnya. Kedua, mengenai pelaku pasar, menganalisis bagaimana permintaan dan fungsi penawaran berinteraksi dalam suatu pasar, menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Yang ketiga, model matematika. Gunakan model matematika untuk menggambarkan fungsi permintaan dan penawaran, termasuk penggunaan persamaan linear dan non-linear, atau pemecahan sistem persamaan untuk menentukan titik keseimbangan. Manfaat teoritis yang mendalam. Makalah ini memberikan pemahaman teoritis yang mendalam tentang konsep dasar permintaan dan penawaran, termasuk bagaimana mereka terbentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam fungsi tersebut. Yang kedua, analisis keseimbangan pasar. Dengan membahas interaksi antara fungsi permintaan dan penawaran, makalah ini membantu membaca bagaimana keseimbangan pasar tercapai, bagaimana harga dan jumlah keseimbangan, dan apa yang terjadi jika pasar tidak seimbang. Ya, aplikasi praktis dalam pengetahuan yang diperoleh dari makalah akan untuk pengambilan keputusan strategi seperti menentukan harga produk, plan gerakan produksi, dan merespon perubahan pasar. Teori permintaan. Permintaan adalah suatu persamaan hubungan antara kuantitas produk yang diminta dengan faktor pengaruhnya perilaku konsumen dan harga dapat dibaca dengan mengkaji otomatis menggunakan permintaan. Permintaan ini menggunakan sudut pandang beli atau konsumen. Hukum permintaan adalah apabila harga produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan turun. Sebaliknya, jadi hubungan antara harga dengan kualitas produk yang diminta merupakan hubungan berlawanan atau berbalik. Ya, gradien atau kemiringan dari fungsi permintaan B akan selalu negatif. Bentuk umum dari suatu fungsi permintaan linear adalah sebagai berikut. Sama dengan A kurang B P, atau
P min 1 per B kurung min A B kurung, di mana A dan B konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B delta Q E sama dengan harga produk profit Q unit atau produk. Syaratnya P lebih kecil dari 0 dan Q lebih kecil dari 0. Kunci penawaran yaitu yang menunjukkan hubungan harga produk yang ditawarkan. Dalam kunci penawaran kan penjual. Kunci penawaran produk yang digunakan untuk menjelaskan kemungkinan kualitas barang yang produksi. Sesuai hukum penawaran, jika harga produk naik dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstanta, maka jumlah produk yang ditawarkan akan naik, dan baiknya jika harga produk turun, maka produk yang ditawarkan juga akan turun. Bentuk umum dari fungsi permintaan adalah kebalikan dari fungsi permintaan, yaitu sebagai berikut. IS sama dengan min A ditambah B PS, di mana A dan B konstanta, di mana B harus bernilai positif. B sama dengan delta QS delta PS. PS sama dengan harga produksi yang ditawarkan per unit. IS jumlah kualitas produk yang ditawarkan. PS harus lebih besar daripada 0 dan QS harus lebih besar dari 0. Keseimbangan pasar terjadi dari P sama dengan QS atau PD dengan PS. Keseimbangan harga terjadi tawarkan produsen dan harga yang dimiliki di pasar. Keseimbangan terjadi jika jumlah produk yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah yang dikonsumsi. Cara menghitung keseimbangan pasar ada 3 cara. Untuk memperoleh keseimbangan pasar yaitu A. Susun tabel, B. Grafik atau kurva, C. Dengan pendekatan matematis dengan rumus ID sama dengan QS atau PD sama dengan PS. ID jumlah produk yang diminta, kalau QS jumlah produk yang ditawarkan, PD harga yang diminta, PS harga yang ditawarkan. Di sini saya akan lanjutkan tentang pembahasan soal tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sejenis barang terbentuk 5QD plus 4 min 80 sama dengan 0 dan 2QS min P plus 10 sama dengan 0. Tentukanlah kuantitas dan harga keseimbangan pasar sebelum dan setelah adanya kebijakan dari pemerintah di bawah ini. A. Pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar T sama dengan 14 per unit, serta hitunglah total pajak yang diterima pemerintah. B. Pemerintah mengenakan pajak prosentase sebesar 15% per unit, serta hitunglah total pajak yang diterima pemerintah. C. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 14 per unit, serta hitunglah besar total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan buatlah grafik jika ada. Oke, untuknya di keseimbangan pasar tanpa kebijakan pemerintah, fungsi permintaan QD dan penawaran QS diberikan oleh 5 QD plus P
min 80 sama dengan 0, atau P sama dengan 80 dikurang 5 QD. 2 QS dikurang P tambah 10 sama dengan 0, atau P sama dengan 2 QS ditambah 10 P. Langkah pertama adalah mencari harga P dan kuantitas Q, keseimbangan. Fungsi permintaan P sama dengan 80 dikurang 5 QD. P sama dengan 80 dikurang 5 QD. Fungsi penawaran P 2QS ditambah 10P. Pada keseimbangan pasar, jumlah yang diminta QD sama dengan jumlah yang ditawarkan. QS yaitu QD sama dengan QS sama dengan Q. Jadi, kita dapat menyetarakan kedua persamaan. 80 dikurang 5Q sama dengan 2Q tambah 10. Jadi, 70 sama dengan 7Q. Sama dengan Q sama dengan 10Q. Sekarang kita substitusikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan harga. P sama dengan 80 dikurang 5Q. P sama dengan 80 dikurang 5Q dikali 10. P sama dengan 80 dikurang 50. P sama dengan 30. Jadi harga keseimbangan P 30 dan kuantitas keseimbangan Q sama dengan 10. Keseimbangan pasar setelah pajak per unit. A. Pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar T14 per unit. Fungsi penawaran baru. P sama dengan 2 QS ditambah 10 ditambah 14. P sama dengan 2 QS tambah 24. Menyetarakan dengan fungsi permintaan. 80 dikurang 5 Q sama dengan 2 Q tambah 24. 80 dikurang 24 sama dengan 7 Q. 56 sama dengan 7 Q. Q adalah 8. Harga setelah pajak diambil dari pembeli. PD sama dengan 80 dikurang 5 Q. PD sama dengan 80 dikurang 5 dikali 8. PD sama dengan 80 dikurang 40. Dan PD sama dengan 40. Harga yang diterima oleh penjual setelah pajak. PS sama dengan 2 Q ditambah 10. PS sama dengan 2 Q dikali 8 ditambah 10. PS 16 ditambah 10. PS sama dengan 26. Total pajak yang diterima pemerintah. Total pajak T dikali Q. Total pajak sama dengan 14 dikali 8. Dan total pajaknya adalah 112. Harga setelah pajak diambil dari pembeli. PD sama dengan 80 min 5 dikali 9,38. PD sama dengan 80 dikurang 46,9. PD sama dengan 33,1. Harga yang diterima oleh penjual. PS sama dengan 33,1 dibagi 1,15. Dan PS sama dengan 28,78. Total pajak yang diterima pemerintah, total pajak sama dengan dalam kurung PD dikurang PS dikali Q. Total pajak sama dengan 33,1 dikurang 28,78 dikali 9,38. Jadi total pajaknya adalah 40,72. C. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 14 per unit. Fungsi penawaran baru. P sama dengan 2 QS ditambah 10 dikurang 14. P sama dengan 2 QS dikurang 4. Menyetarakan dengan fungsi permintaan. Jadi 80 dikurang 5 sama dengan 2 Q dikurang 4. 80 tambah 4 sama dengan 7 Q. Jadi 84 sama dengan 7 Q yang adalah 12. Harga setelah subsidi diberikan ke penjual, P sama dengan 2 Q dikurang 4. Jadi P sama dengan 2 dikali 12 min 4. P sama dengan 24 dikurang 4, jadi P-nya itu adalah 20. Harga yang dibayar oleh pembeli. PD sama dengan 80 dikurang 5 Q.
PD 80 dikurang 5 Q dikali 12. Jadi PD-nya 80 dikurang 60. Jadi hasilnya 20. Total subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Total subsidi sama dengan 14 dikali Q. Total subsidi sama dengan 14 dikali 12. Jadi total subsidinya adalah 168. Terus di sini ada grafiknya. Untuk garis biru adalah garis permintaan dan untuk garis hijau adalah garis penawaran. Dan untuk garis yang merah di sini adalah penawaran setelah pajak per unit. Dan yang kuning, garis yang kuning penawaran setelah pajak persentase. Dan untuk garis yang ungu adalah penawaran setelah subsidi. Di sini untuk titik potong penawaran setelah pajak per unit ada 8,40 dan untuk titik potong penawaran ada di 10 dan 30 dan untuk titik potong permintaan ada di 12,20. Oke, mungkin saran dan kesimpulannya, dengan adanya makalah ini kami berharap dapat membantu pembaca untuk memperoleh informasi mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan fungsi keseimbangan pasar. Kurva transformasi penerimaan dan penawaran biaya. Namun kami sadar bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan serta saran dari para pembaca sangat kami harapkan demi tercapainya kesempurnaan tersebut. Untuk kesimpulannya, permintaan merupakan suatu harapan atau suatu keinginan. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, permintaan merupakan keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sekian presentasi kami dari hasil tentang permintaan dan penawaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.